Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Video kali ini kita akan membahas mengenai program asuransi Allianz. Nah, buat yang belum tahu seperti apa programnya, ini teman-teman bisa melihat ya tampilan di Windows. Ada aplikasi yang bisa di-download, ini khusus agen ya. Jadi hanya agen yang bisa mengakses dan mendownload untuk nanti bisa login. Jadi ini ada kode agen saya dan ini ada password saya, lalu saya bisa login. Di aplikasi ini adalah dapurnya pembuatan asuransi. Jadi kalau misalnya saya mau buat contoh untuk calon nasabah saya, misalnya namanya Bapak Andi. Bapak, di sini ada pilihannya ya teman-teman ya, bisa dipilih Bapak atau Ibu atau Tuan, Nyonya, Nona, Miss dan sebagainya. Bapak Andi misalnya. Bapak Andi berusia 30 tahun misalnya ya. 30 tahun berarti 91 ya. Ini di sini langsung otomatis usianya. Merokok atau tidak merokok kita bisa pilih, pekerjaan juga bisa kita pilih. Pekerjaan ini akan menentukan nanti preminya mahal atau tidak, karena ini akan menentukan kelas pekerjaannya. Jadi bagi kita yang bekerja di dalam ruangan, misalnya karyawan, itu kelas pekerjaan 1. Jadi di sini ada occupation class. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, ini ada 4 tingkatan, 4 kelas pekerjaan. Jadi 1 ini hanya full 100% di dalam ruangan. 2 ini untuk yang semi di ruangan, sebagian di ruangan, sebagian di luar ruangan. Nah, ini kita bisa lihat yang contohnya di salesman, yang coba ya, salesman ini adalah kelas pekerjaan nomor 2 dan ini akan menentukan nanti preminya ya. Oke, lalu ada juga kelas pekerjaan 3 dan 4 dan ini akan semakin mahal ya, 4 mahal. Kita contoh 1 ya, 1 karyawan, karena sebagian besar kita adalah karyawan atau pengusaha. Di sini ada 3 bagian, ada tertanggung, pemegang polis, dan pembayar. Jadi ini boleh, misalnya 1 orang yang sama boleh, tapi kalau misalnya mau mendaftar untuk anak, nah ini tertanggungnya anak, pemegang polis orang tua, pembayar orang tua gitu ya. Semoga bisa dipahami. Dan ini produknya kita bisa lihat, ada tradisional, unit link, kesehatan. Tradisional ini ada Tasbih, Smart Life. Ini jujur jarang yang ambil, dan yang paling sering orang ambil itu yang unit link. Unit link pun ada yang syariah dan ada yang konvensional itu. Lalu di sini ada kesehatan. Kesehatan ini yang asuransi kesehatan murni, artinya tanpa investasi. Ada yang syariah, ada yang Maxi Violet, dan ada yang Premier. Maxi Violet ini lebih ekonomis dan ini cara bayarnya tahunan. Tapi bisa juga dipilih semester atau quarter atau bulanan. Jadi di sini dapurnya ya teman-teman ya. Di sini kita bisa melihat kita mau bikin apa, ya udah tinggal dipilih aja sesuai dengan pilihan. Tapi untuk informasi aja, syariah itu hanya agen yang berlisensi syariah yang bisa menjual. Jadi saya sudah punya lisensi syariah, saya bisa menjual asuransi syariah. Nah, buat teman-teman yang mau tahu apa aja sih manfaat-manfaat yang bisa dipilih jika kita contoh memilih yang unit link. Nah, ini manfaat yang bisa diambil ini. Jadi ibarat kita makan di restoran, menu-menunya ini teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa memilih sendiri mau menunya apa, yang pasti manfaatnya ini sangat berguna. Macam-macam ya, ada ADDB, TPD, CI Plus. Ini jujur saya udah pernah membuat video yang sama. Jadi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan yang mau ditanyakan khusus, teman-teman bisa banget japri ke saya, WA ke saya, atau email ke saya, tanyakan aja apa yang mau ditanyakan. Sebab ini kalau saya harus bahas satu persatu agak panjang ya, takutnya nanti teman-teman malah bosen, malah semakin jadi kurang menarik.
Tapi secara garis besar ini semakin lengkap manfaat yang kita ambil, semakin kita aman. Karena ini semua menanggung untuk resiko-resiko hidup. Sebagai contoh ini kecelakaan, ini cacat total, ini penyakit kritis. Pada dasarnya sih ini asuransi itu hanya terbagi menjadi dua, teman-teman. Artinya apa? Pertama, kita menerima uang. Kedua, kita tidak menerima uang. Yang kita tidak menerima uang itu artinya rumah sakit yang terima uang. Jadi kita menerima uang untuk produk yang ini nih. Yang saya centang ya. Yang saya centang ini kita menerima uang nih. FlexiCare ini sudah tidak bisa ya. Nah ini CI Plus, CI 100 ini penyakit kritis. Tapi yang paling baru penyakit kritis itu namanya FlexiCI. Yang saya rekomendasi antara Gold atau Platinum. Nah ini kita menerima uang semua. Kecuali yang ini rumah sakit yang terima uang. Itu aja bedanya teman-teman. Jadi untuk asuransi jiwa, penyakit kritis dan sebagainya kita yang menerima uang. Nasabah menerima uang. Jadi kalau kita misalnya di sini isi premi bulanan misalnya 1 juta. Di sini kita mengisi uang pertanggungan jiwa 500 juta. Maka kalau terjadi resiko meninggal dunia, ahli waris akan menerima 500 juta. Ini uang tunai, diterima oleh nasabah atau keluarga nasabah. Tapi untuk yang ini, penggantian biaya berobat. Tagihannya yang dibayarkan, nasabah tidak menerima uang. Itu gambaran garis besarnya teman-teman. Jadi tergantung kebutuhan kalian. Kalian butuhnya apa nih? Kalau merasa cukup dengan BPJS berarti tidak perlu ambil ini ya silakan saja. Tapi kalau merasa BPJS tidak mencukupi, tidak terlalu mumpuni menurut teman-teman, nah teman-teman boleh banget ambil yang ini yang saya rekomendasikan banget. Hospital Surgical Care Premier X. Dan ini ada pilihannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7, sampai ini basic X 2, klasik, Essential X, Elite X, lalu Prime dan Signature. Gitu ya teman-teman ya. Ini dapurnya teman-teman. Jadi di sini kita bisa melihat premi minimum itu 300.000, maksimum itu tidak dibatasi, tapi dengan premi yang kita alokasikan, kita bisa melihat di sini dibatasin. Kita nggak bisa ngambil uang pertanggungan jiwa lebih dari 1 miliar 320 juta. Jadi kalau di sini saya isi maksimal, dia akan keluar informasi bahwa asuransi jiwa tidak bisa lebih dari 1 miliar 320 juta. Tapi kalau teman-teman membutuhkan asuransi jiwa yang lebih, bisa diakalin. Caranya bagaimana? Caranya dengan ambil term life. Bedanya apa Pak Petrus term life dengan asuransi dasar? Ini asuransi dasar ya disebutnya ya. Term life ini berlaku hingga 85 tahun. Asuransi dasar berlaku hingga 100 tahun, itu bedanya. Sama-sama menanggung resiko meninggal dunia. Jadi kalau terjadi resiko meninggal dunia, tergantung usianya berapa. Kalau di bawah 85, maka yang cair adalah asuransi dasar plus term life. Gitu ya teman-teman ya. Kalau ini produk asuransi kesehatan yang lain, ini yang lama. Jadi ini alternatif jika teman-teman membutuhkan yang lebih ekonomis. Tapi saran saya yang minimal, yang klasik di sini sudah cukup ekonomis, teman-teman. Teman-teman bisa melihat di blog saya atau di web saya aturhidup.com. Di sana ada tabel preminya. Teman-teman bisa melihat sesuaikan dengan usia kalian. Gitu teman-teman. Di sini nanti tinggal di view atau print, dan ini proposal ini akan berlaku 30 hari. Dan sebagai informasi, usia itu akan dihitung 6 bulan sebelum kita ulang tahun, itu akan dihitung usia berikutnya. Jadi contoh, misalnya teman-teman ulang tahunnya tanggal 1 bulan 1 tahun 91, 6 bulan sebelum tanggal 1 Januari ini, teman-teman masih dihitung usia 30.
Tapi kalau teman-teman begini penjelasannya, 6 bulan sebelum ulang tahun sudah masuk ke usia 30, tapi 6 bulan 7 bulan sebelum ulang tahun itu berarti 29 di sini. Semoga paham ya teman-teman ya. Nah, ini langsung jadi teman-teman proposalnya. Ini proposal yang biasa kami kirimkan ke nasabah. Oke. Di sini informasinya cukup lengkap, dan sekedar informasi, teman-teman juga bisa melihat polis dulu. Jadi kalau teman-teman mau polisnya jadi dulu boleh, dan ada masa free look namanya. Di masa free look itu teman-teman boleh banget untuk melihat-lihat dulu, kalau tidak cocok dibatalkan, dan itu tidak dikenakan biaya. Nah, ini untuk alokasi dana investasinya juga bisa kita pilih. Oh ya, saya lupa info di sini. Untuk alokasi dana investasi bisa dipilih ya, money market, fixed income balance plus equity. Itu ya teman-teman ya. Ini dapurnya yang di Windows. Jadi ada juga aplikasi di iPad. Kurang lebih sama, hanya beda tampilannya aja. Yang di iPad lebih user friendly. Yang ini lebih agak kaku sih, tapi ya cukup mudah dimengerti juga kalau menurut saya. Dan ini kita kena biaya administrasi 27.500 per bulan. Di sini kita bisa memilih masa bayar, premium holiday, cuti premi mau berapa lama, dan sebagainya. Dan apalagi ya, SmartMed ini asuransi kesehatan murni. Kalau wanita ini nanti ada muncul maternity, bisa melahirkan. Contoh ya, saya pilih wanita gitu ya. Nah, di sini muncul maternity, melahirkan. Dan asuransi melahirkan ini ada masa tunggunya 9 bulan. Jadi setelah mendaftar itu tidak serta-merta bisa dipakai. Jadi setelah melewati masa tunggu 9 bulan baru bisa dipakai. Outpatient ini juga ada kosier 20%, artinya nasabah menanggung 20% dari tagihan. Ya. Kalau teman-teman butuh brosur atau butuh informasi tentang produk-produk Allianz, teman-teman bisa banget minta ke saya. Ini cara bayar bisa pilih semester atau tahunan. Yang pasti kalau semester atau tahunan ini cara bayarnya bisa cashless. Ini saya kasih lihat ya. Tapi kalau yang cara bayarnya di sini kan bisa kelihatan fasilitasnya cashless. Tapi kalau cara bayarnya bulanan itu reimbursement. Itu bedanya ya. Jadi ini sekali lagi ini dapurnya, dan sekedar informasi. Contoh nih, kita ambil yang unit link. Sekedar informasi, jika kita mengambil uang pertanggungan yang melebihi batasnya, kita akan harus diminta wajib melakukan medical check up. Jadi itu yang harus diperhatikan juga. Sama yang harus diperhatikan itu adalah masa tunggunya. Jadi untuk asuransi itu ada masa tunggunya. Untuk rawat inap itu 30 hari masa tunggunya untuk penyakit biasa, tapi kalau untuk penyakit khusus itu 12 bulan. Penyakit khusus itu apa saja? Itu ada di proposalnya, mestinya ada ya. Proposal, nah ini nomor 4 ya teman-teman ya. Di sini dibilang kena 12 bulan ya masa tunggu ya. Penyakitnya ini batu di ginjal dan sebagainya. Jadi tidak serta-merta semua penyakit langsung di cover jika kita ambil asuransi kesehatan. Itulah sebabnya kita harus ambil asuransi itu jauh-jauh hari. Kalau bisa saat kita sehat, saat kita sangat-sangat fit, kita ambil asuransi, karena kita nggak pernah tahu kapan kita tidak sehat. Gitu ya. Ini masa tunggu, teman-teman bisa melihat ketentuan-ketentuannya, dan ketentuan rawat inap itu 1 kali 6 jam. Nah, ini tabel manfaatnya. Jadi kalau mau tanya Pak Petrus, untuk asuransi kesehatan yang di cover apa aja? Yang di dalam tagihan rumah sakit teman-teman. Jadi kalau kemarin saya ada pertanyaan, Pak Petrus,
tiket pesawat kalau misalnya mau berobatnya di Singapura, tiket pesawat di cover nggak? Tidak. Jadi tiket pesawat itu dibayar sendiri ya teman-teman ya. Tiket pesawat dan hotel tidak ditanggung oleh asuransi. Yang ditanggung asuransi itu tagihan rumah sakit. Sesuai dengan plan yang kita ambil ya, sesuai dengan plan yang kita ambil. Jadi kita lihat ketentuannya, apakah termasuk dalam ketentuan yang di cover. Kalau tidak termasuk dalam ketentuan yang di cover, ya artinya tidak di cover. Semudah itu saja. Dan ini ada ketentuan-ketentuannya yang bisa kita perhatikan. Kalau tanya saya, Pak Petrus, nabungnya berapa lama? Nabung berapa lama itu kita bisa tentukan, tapi artinya kita bisa cuti premi. Tapi intinya begini, semakin lama kita menabung itu kan uang investasi kita pun semakin besar. Jadi tergantung Anda mau punya uang investasinya berapa besar. Saran saya sih semasa produktif kita terus menabung, kita terus ikut membayar. Sebab begitu kita sudah tidak produktif, ya kita bisa menarik hasil investasinya. Itu saran saya teman-teman. Jadi bukan dibatasin 10 tahun atau 15 tahun atau 20 tahun. Ini direncanakan boleh, tapi saran saya kembali lagi tadi yang saya bilang, semasa produktif kita terus menyetor. Dan di sini kita bisa menambah juga regular top up. Ini artinya uang yang 100% masuk ke investasi. Tapi terus loading ini apa? Loading ini kalau kita ternyata ada dikenakan ekstra premi. Jadi misalnya contoh waktu itu teman saya kena ya, di overweight. Bagi Allianz lebih beresiko, maka dikenakan loading. Jadi preminya itu lebih mahal, tergantung penilaian dari Allianz seperti apa. Oke, sepertinya sudah cukup lengkap yang saya jelaskan. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, boleh banget hubungin saya. Pak Petrus, ahli waris boleh gak orang yang tidak sedarah? Misalnya mau ahli warisnya adalah sahabat. Oh, tidak bisa. Jadi selama kita masih punya keluarga yang sedarah, entah itu saudara kandung, adik, atau orang tua, atau siapapun yang sedarah, itu wajib ahli waris adalah saudara. Dan kabar baiknya untuk Anda yang mau berwakaf, di sini kita bisa wakafkan asuransi jiwanya kepada lembaga-lembaga yang sudah ditunjuk. Saya sudah pernah buat artikel dan saya sudah pernah buat video juga tentang wakaf. Intinya kita bisa mengalihkan uang pertanggungan jiwa kita 45% itu untuk wakaf. Jadi kita beramal untuk lembaga-lembaga sosial, entah itu yayasan, panti, dan sebagainya. Oke teman-teman, sampai di sini video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Stay smart. We're the one you can rely on. We are trusted for your life and precious ones. We are number one. We are one. Allianz. We assure your love and your life. We secure your future for your happiness. Nothing can compare. This is us. Allianz. We will protect your life, your greatest treasures. We know your dreams, happy life made easy. We help achieve your goals, your destinations, your peace of mind, trust and care.